Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vivi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Dimulai dari saya, Meliana Putri, lalu yang kedua Rahmatul Sipah, yang ketiga Rizky Ramadan, yang keempat Rigi Aksal, dan yang terakhir Galih Hadi Firmansyah. Untuk pembahasan pertama tentang latar belakang masalah akan dijelaskan oleh saya. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Yang pertama itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan adanya sebuah interaksi. Salah satu alat untuk berinteraksi adalah komunikasi, dan komunikasi menggunakan bahasa. Bahasa digunakan seseorang untuk mempermudah dalam menyampaikan gagasan, pikiran, ide, maupun perasaan yang sedang ia rasakan. Bahasa lahir berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing, sehingga bahasa sangat beraneka ragam. Yang kedua, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang banyak memiliki pulau, sehingga terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Walaupun di Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah, tetapi Indonesia tetap memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir sebagai identitas negara Indonesia. Yang ketiga, penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dikarenakan masuknya era globalisasi. Globalisasi pada saat ini menyebabkan masuknya bahasa asing dan bahasa pergaulan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Tentu hal ini menyimpang dari kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat saat ini lebih sering menggunakan bahasa asing dan bahasa pergaulan sebagai alat komunikasi pada saat ini, sehingga jika dibiarkan terus-menerus, lambat laun akan menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi berkurang. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Identifikasi masalah. Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah sebagai berikut. Maraknya penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat dikarenakan mereka menganggap bahwa bahasa asing lebih tren dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama tuh asal mula munculnya bahasa Indonesia. Dan nanti akan dijelaskan asal mula munculnya bahasa Indonesia bagaimana, kapan gitu loh. Nah, yang kedua, bagaimana proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Terkasih tahu tuh prosesnya sebelum disahin, gimana proses disahkannya bahasa persatuan Indonesia ini tuh. Ketiga, bagaimana sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Nah, keempat, bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Gitu deh. Baik, tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui asal mula munculnya bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia. Yang ketiga untuk mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang berikutnya, manfaat penulisan. Dari manfaat penulisan ini ialah memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oke, yang selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan. Oke, isi dari bab 2 pembahasan yang pertama ialah pengertian dan asal mula sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca. Yang kedua, bahasa Indonesia disebut juga dengan bahasa Melayu Pasar. Yang ketiga, selain bahasa Melayu Pasar, terdapat pula bahasa Melayu yang lebih tinggi
yang lebih sulit penggunaannya. Yang keempat, penamaan bahasa Melayu telah digunakan pada masa sekitar abad 683 sampai 686 Masehi. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Awal pengesahan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana Kongres Kedua Jakarta. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Yang pertama, bersumpah darah, yang satu tanah Indonesia, yang kedua berbangsa, yang satu bangsa Indonesia, yang ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga inilah yang merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa, yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu, tetapi lebih memilih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dikarenakan yang pertama itu, jika bahasa Jawa digunakan, maka suku-suku, bangsa, atau pihak lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa. Yang kedua, bahasa Jawa lebih sukar dipelajari dibandingkan bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Melayu merupakan lingua franca, yaitu bahasa penghubung. Yang keempat, dengan memilih bahasa Indonesia, para pejuang kemerdekaan bersatu dengan tujuan persatuan dan kebangsaan. Yang kelima, hingga pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pertama tuh pada tahun 1901 Indonesia sudah mempunyai ejaan, yaitu namanya ejaan Van Ophusen. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophusen yang merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ejaan Van Ophusen ini diawali dari penyusunan kitab logat Melayu, yaitu yang dimulai pada tahun 1896 yang dibuat oleh Van Ophusen, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri ejaan Van Ophusen ini yaitu huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, paja, sajang. J itu kayak jadi Y gitu loh, kayak yang, payah, sayang gitulah. Nah, untuk huruf OE itu untuk menuliskan kata-kata goeroe itu umur, oemur gitu loh, kayak guru itu umur, kayak jadi U gitu loh. Nah, ya ngerti kan. Kemudian tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, pak, bukan deh maksudnya makmur, makmur itulah. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, pak, dinamai. Nah, kemudian yang kedua, pada 1908 di bawah pimpinan D.A. Ringkas melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Ejaan ini dinamakan Ejaan Komisi Bacaan Rakyat KBR. Kemudian hari lembaga ini bernama Balai Pustaka. 1959 Ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu atau Selamat Mulyana Syekh Nasir bin Ismail
ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun ke tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan ini. 1972, ejaan yang disempurnakan. Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui data kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. 2015, PUAB. Namun, pada tanggal 26 November 2015 yang lalu, EYD sudah diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUAB. Baik teman-teman, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan kedudukannya sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yaitu artinya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari suku dan budaya. Fungsi bahasa Indonesia, bahasa nasional adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Dan sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yaitu adalah artinya bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan resmi seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik bentuk lisan maupun tulisan. Fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya yaitu bab 3. Oke, yang berikutnya ialah bab 3, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada saran. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya kita menghargai nilai-nilai sejarah tersebut dengan cara tetap menghormati bahasa Melayu. Di samping itu, kita seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang berikutnya itu kesimpulan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad awal-awal penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sendiri bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan hingga akhirnya resmi menjadi bahasa Indonesia hingga saat ini.